Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam materi cooking, supervisi akademik bersama saya, Atin Purwaningsi dari SMP Negeri 8 Cilacap. Dan saya, Dwi Kartika Wahyuningsi dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Saya Heni Nur Isnainingsi dari SMK Negeri 1 Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atin, selamat siang nih. Waalaikumsalam Bu Heni, selamat siang. Oke. Syukur alhamdulillah Bu Atin sehat semua ya. Iya Bu, sehat ya. Ini katanya Bu Atin hari ini mau ada kucing ya? Iya Bu, ini nanti rencananya saya akan mengadakan kegiatan kucing dengan Bu Tika sih. Iya. Kalau boleh tahu nih, masalah apa yang mau dibicarakan dalam kegiatan kucing nanti? Terus terang nih Bu Heni, saya belum tahu ini nanti yang diobrolkan Bu Tika. Kemarin Bu Tika hanya chat lewat WA, terus katanya mau ngobrol sesuatu, tapi nanti nggak apa-apa lah, nanti saya tanyakan langsung saja dengan Bu Tika. Oke. Kalau begitu baik. Ketika nanti kegiatan kucing mungkin kan ada kompetensi yang ingin Bu Tika gali yang lebih lagi ya, itu kompetensi yang bagaimana? Oke, nanti ya Bu Heni, saya ingin memperdalam keterampilan kucing tuh mendengarkan, yang di bagian mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, nanti bagaimana saya tuh betul-betul hadir nih mendengarkan kucing tanpa gangguan. Terus kemudian berikutnya adalah saya nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing saya, kemudian bagaimana sih mengarahkan kucing itu untuk mendapatkan solusi, terus mengungkapkan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu Bu. Iya. Begitu ya. Jadi Bu Atin kan ada 3 kompetensi ya. Ada kompetensi yang mana nih yang ingin ditonjolkan, yang lebih spesifik lagi yang ingin dicapai sama Bu Atin? Iya Bu Heni, saya ingin mengembangkan kompetensi di mana saya nanti dapat mendengarkan aktif saat kucing itu melakukan percakapan dengan saya. Begitu Bu. Iya. Baik, jadi nanti yang ingin diperdalam itu sebagai coach adalah mendengarkan lebih aktif ya ketika kucing itu menyampaikan masalahnya, begitu ya? Iya betul Bu Heni, karena saya rasa selama ini tuh saya belum mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan kucing pada saya. Tuh. Bagus sekali ya Bu Atin ya. Jadi dengan apa yang ingin dicapai oleh Bu Atin itu, nah berikutnya indikator pencapaian itu nanti yang dapat dilihat yang seperti apa itu? Oke. Indikatornya nanti bisa dilihat saat dalam percakapan dikatakan berhasil atau tidak itu apabila nanti si kucing itu dapat mengidentifikasi masalah gitu. Saya dapat mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh kucing. Kemudian bagaimana sih saya mendorong atau memberikan semacam bimbingan gitu kepada si kucing untuk dapat mengungkapkan ide-ide bagaimana dia menyelesaikan masalah. Sangat menarik sekali ya Bu Atin ya, ternyata tujuannya simple, sederhana, tetapi lebih mengena gitu ya. Iya betul Bu Heni. Jadi si kucing nanti tuh dapat menemukan masalahnya sendiri, kemudian karena Bu Atin itu mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi menurut saya nanti kucing yang akan dilaksanakan oleh Bu Atin itu insya Allah bisa berhasil deh ya. Jadi ya silahkanlah nanti Bu Atin bisa melakukan kegiatan kucing dengan sebaik-baiknya, tentunya menggunakan beberapa kompetensi yang ingin Bu Atin kembangkan. Iya Bu, ya? Pasti nanti saya usahakan lebih baik lagi untuk dalam melakukan kegiatan kucing ini ya Bu Heni. Terima kasih ya Bu Heni. Sama-sama Bu Atin, semoga berhasil ya. Oke. Selamat siang. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tika. Bagaimana ini? Katanya mencari saya. Iya Oh ini. iya.
beberapa hari yang lalu ya Bu. Iya. Oh iya, maaf. Saya mau inilah apa ya? Gimana? Menyelo-nyelo nih. Menyelo-nyelo itu apa itu? Mencari waktu oh buat iya, Atin yang mencari solo, waktu. Iya. Untuk ya sedikit ngobrol-ngobrol, iya. meminta apa ya? Masukan, advice mungkin terkait Ngobrol aja kali ya Bu Tika ya. Iya. Ngobrol Terkait aja. dengan pembelajaran ini Oh iya, loh. silakan Iya, Bu Tika. Ada iya. bagaimana ini? Ini mohon waktunya sebentar Oh nih. iya. Iya, buat Gimana Bu? ini Bu Atin apa ya? Untuk masa-masa lagi hot-hotnya nih kurikulum merdeka gitu Oh kan iya, ya. betul. Iya. Nah ini saya kok merasa perlu meningkatkan kompetensi loh Iya, untuk di diri bagian saya. yang mana Bu Tika? Untuk kompetensi mungkin di yang menciptakan kelas yang kondusif dan mungkin biar lebih menyenangkan ketika pembelajaran gitu. Iya. Saya butuh banget nih masukan gitu. iya. Saya mendapatkan masalah seperti itu. Oke, yang dapat saya tangkap nih dari apa yang sudah ini Bu Tika ya tadi yang diungkapkan Bu Tika itu, Bu Tika ingin melakukan pembelajaran yang kondusif. Kalau udah kondusif kan pastinya pembelajaran anak-anak tuh merasa senang gitu, have fun gitu ya Bu Tika ya. Nyaman. Oh nyaman gitu, gitu, ya oke. Iya, terus, nah untuk mewujudkannya nih Bu Tika, untuk pembelajaran yang kondusif kemudian menyenangkan tadi ya Bu Tika ya? Iya betul. Sejauh mana ini Bu Tika dapat melakukan agar tujuan itu tercapai? Ya mungkin untuk saat ini saya ingin benar-benar mencoba ya untuk melakukan berbagai macam metode pembelajaran. Tapi kok ya belum efektif juga ini loh ya. Iya. Kalau belum Gimana efektif itu berarti apakah ada tantangannya Bu Tika mungkin? Ya pastinya untuk tantangan itu kita apa ya menjadi satu hal yang menjadi ganjelan gitu bagi seorang guru. Terutama saya itu merasa kesulitan dalam mengendalikan siswa loh Bu. Kemudian ketika pembelajaran anak masih berbicara sendiri, sehingga saya ngerasa kok aduh ini kelas nggak kondusif banget, ini ada apa ya, salah di mananya ini gitu. Nah kan ada tujuan tadi ya Bu, terus kemudian kira-kira nih apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Tika untuk mencapai tujuan tersebut? Oke baik, untuk ya mungkin untuk strategi pembelajaran untuk apa ya mengendalikan siswa kemudian nggak berbicara begitu tuh mungkin yang pertama-tama mungkin ya yang perlu saya lakukan itu mungkin gimana Bu? Karena mungkin saya yang ketika mengajar itu kurang menyenangkan sehingga mereka tidak memahami materi pembelajaran, terus mungkin mereka bosan gitu. Dan ya mungkin adalah masalah lain ya. Iya, mungkin itu apa ya penyebabnya atau gimana ya Bu? Gitu ya, oke. Nah dengan demikian ini kan pandangannya Bu Tika ya tadi ya. Nah apa sih yang sebaiknya Bu Tika lakukan itu tadi ada kata materi gitu ya? Iya betul, betul. Bagaimana tuh caranya agar anak-anaknya Bu Tika itu dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Tika? Oke, mungkin materi pembelajaran yang harus saya sampaikan ya Bu ya lebih menarik mungkin, kan jelas gitu untuk ketika saya menjelaskan mungkin seperti itu. Kemudian metode pembelajaran bisa jadi ya, mungkin metode pembelajaran yang lebih variatif mungkin. Iya, gimana menurut Bu Atin? Apakah seperti itu atau bagaimana? Ada yang selain itu Bu, mungkin yang belum diungkapkan Bu Tika? Ada lagi? Apa ya? Apa lagi? Mungkin yang namanya anak-anak itu kan butuh, mereka kan sedang lagi masa-masanya jati diri ya, pengen diakui gitu. Mungkin pemikiran-pemikiran atau penguatan-penguatan positif ke anak-anak, memberikan penghargaan bisa jadi, atau ucapan-ucapan yang menjadi motivasi, mereka menjadi semangat ketika mereka melakukan sesuatu, ya kita nggak pelit-pelit lah untuk memuji atau membenarkan atau mungkin memberikan kata salut, hebat begitu. Mungkin seperti itu atau atau bagaimana menurut Mbak Atin? Kayak penguatan positif mungkin ya Bu Tika? Penguatan positif, iya betul. Terus, nah ada lagi yang mau bagaimana tadi caranya Bu Tika mencapai tujuannya? Untuk
ini gambaran kedepannya mau seperti apa? Iya, Iya. kira-kira bagaimana nih dari apa yang sudah diungkapkan Bu Tika tadi, percakapan kita, apakah Bu Tika sudah mendapatkan ya titik cerah lah atau apa ya? Oh iya gitu, agak sedikit lega atau bagaimana nih Bu Tika? Oh iya, mungkin yang bisa saya lakukan nih langkah pertama mungkin saya harus gimana caranya menyusun materi yang lebih menarik agar siswa bisa menjadi lebih fokus pastinya begitu. Iya, Kemudian iya. mungkin saya perlu mempelajari nih metode-metode yang lebih variatif begitu. Oke. Mungkin selama ini metode yang saya sampaikan ke anak-anak masih sangat membosankan gitu, sehingga harapannya nanti ketika saya belajar metode pembelajaran yang lebih variatif, anak lagi menjadi lebih semangat, Oke. kemudian lebih fokus, kemudian menjadikan kelas lebih hidup. Mungkin seperti itu apa ya? Anak-anak biar nggak jenuh, mungkin seperti itu. Iya. Oke, iya itu gimana kira-kira nanti Bu Tika dalam mewujudkannya itu bisakah sendiri atau harus bekerja sama ini dengan rekan yang ada di sekolah atau bagaimana? Mungkin langkah pertama yang harus saya ambil nih Bu Atin, saya akan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, iya, kan? Pastinya karena beliau kan sudah mensupervisi saya begitu, artinya mungkin ada masukan atau evaluasi sehingga itu bisa menjadikan saya menjadi lebih baik lagi ketika belajar begitu. Barangkali Bapak Kepala Sekolah juga bisa memberikan masukan-masukan yang lebih mencerahkan begitu, lebih variatif. Kemudian pastinya ya saya akan berkolaborasi, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sejawat, mungkin teman-teman MGMP satu sekolah juga bisa jadi, sehingga bisa lebih variatif, atau mungkin dengan guru senior sih bisa jadi yang lebih berpengalaman dalam mengajar. Gimana Bu Atin? Seperti itu ya? Oke, boleh seperti itu. Terus kemudian kira-kira nih Bu Tika kapan nih melakukan semua rencana yang sudah tadi kita percakapkan? Karena ini menyangkut pemahaman materi, kemudian menyangkut kepuasan siswa ya, murid kita, bahwa kita menghamba pada murid, nggak perlu menunda waktu. Insya Allah secepatnya lah, 1 minggu, paling lama 2 minggu lah, insya Allah akan saya segera eksekusi untuk bisa seperti itu. Nah kalau sudah dibuat rencana nih Bu, Ya. terus bagaimana Bu Tika meyakinkan diri untuk melakukan hal-hal tadi yang disebutkan oleh Bu Tika? Ya pastinya saya harus semangat. Yang pertama tuh modalnya semangat dulu. Ya, betul. Gembira. Ya. Berkomitmen untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih variatif, lebih menyenangkan, materinya bagus. Artinya ya harus di rel ya, nggak boleh patah semangat terus kemudian komitmen lah yang harus saya jaga itu sih untuk bisa menjalankan. Nah, baik Bu, silahkan dilakukan rencana yang sudah luar biasa Bu Tika tadi sampaikan. Semoga pertemuan ini, setelah ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang. Terus saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Bu Tika bercerita kembali tentang apa yang sudah dialami nih nanti ketika sudah berhasil melakukan apa yang Ibu jadikan tujuan. Gitu ya Bu Tika ya? Ya, semoga nggak bosan loh Bu Atin. Bu. Kalau saya sering tunggu cerita kesini selanjutnya. konsultasi, Nggak apa-apa Bu. mencari solusi begitu. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak Bu Tika, terima kasih sudah mempercayakan saya gitu ya Bu. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Atin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam, Mbak Atin gimana? Sudah selesai kucingnya tadi? Sudah Bu. Ya Allah. Ya seru sih tadi berlangsungnya saya berbincang gitu sama si kucing saya. Ada rasa wah nanti berhasil apa enggak gitu kan. Iya, saya lihat tadi tuh sampai terbengong ya, terngiang-ngiang terus itu dengan kucingnya Bu Atin sama Bu Tika, sepertinya sudah ketemu nih solusinya seperti apa gitu. Iya Bu, saya juga tidak. Ayah kembali deh. Enggak. Saya sama. Ini bener. Mas Jaki, di-cut dulu yang ini. Ya. Kenapa? Oh lanjut aja. Ntar kamu nggak bingung. Oh ya wes. Sebentar. Yang ini mau di itu dulu. Bener. Ini Mbak. Ini kan, aku kan terngiang-ngiang terus dengan kucingnya. Bener Mbak.
Berarti saya S ya. Iya Bu, saya juga tidak mengira bahwa kucing berjalan dengan baik dan lancar. Ini Bu yang dikatakan. Iya, tadi kan aku itu. Oh gitu. Langkah nggak ada ikut dibalik lah ya. Bisa. Iya. Terus pokoknya SC kayak. Heeh. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Atin. Gimana tadi sudah selesai kucingnya? Sudah Bu, sudah berjalan dengan baik. Oh ya ya ya. Iya, saya tadi sampai melihat juga terngiang-ngiang ya, kok kucingnya Bu Atin yang lakukan tuh si Kuci itu kayak sudah menemukan solusinya gitu. Iya. Oh iya Bu, saya juga tidak mengira bahwa kucingnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Padahal saya kira tuh tadi, waduh, ini banyak salahnya nih nanti gitu. Oke. Nah sekarang gini Bu Atin, kira-kira dari hasil kucing tadi itu apakah ada percakapan awal hingga akhir ya, yang tadi itu indikatornya itu sudah tercapai belum menurut Bu Atin? Oke, kalau menurut saya sih sudah ya, karena kan tandanya tadi si kucingnya sudah menemukan solusi. Oh iya, betul. Solusinya secara dia mengungkapkan ide-idenya sendiri, terus saya mendengarkan saja dengan aktif itu. Ternyata dari situ dapat digali potensinya dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi si Kuci sudah menemukan pencerahan gitu ya Mbak Atin ya? Sudah, ya. Oh iya. Terus bagaimana tuh pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah sudah dilaksanakan sama Bu Atin? Oke, alhamdulillah sih tadi sudah ya Bu. Cuman kayaknya nih secara rata-rata sih sudah ya Bu. Tapi kayak ada semacam PR dari saya nih. Ada yang belum saya, ya kayak dia tuh kayak menyimpan sedikit yang belum terungkapkan. Menurut saya sih berarti kan kucing saya belum sepenuhnya berhasil gitu Bu. Kalau di rank rata-rata paling ya dinilai ya 7 sampai 8 apa ya Bu, belum sampai 9 10 itu belum. Iya. Jadi untuk menggali potensi dari si kucingnya masih belum maksimal gitu ya Mbak Atin ya? Iya, menurut saya ya Bu. Oke. Ya nggak apa-apa sih, memang kan kalau kucing itu banyak berlatih ya Mbak Atin ya. Jadi melalui proses yang panjang, bertahap ya, sering berlatih, cari referensi mungkin ya. Jadi nantinya mungkin Bu Atin ketika melakukan kucing itu sudah terbiasa, terus bisa menggali potensi si Kuci itu ya, sehingga Kuci itu menemukan solusi begitu ya. Betul. Yang tadi kalau Bu Atin tuh di skala 7,5 ya, nanti bisa maksimal jadi 10 ya, 9, 10 gitu ya. Amin ya Bu. Iya. Jadi harus terus berlatih ya Mbak Atin ya. Oke. Siap untuk berlatih terus. Terus ini juga mungkin semangat juga ya, semangat yang luar biasa buat Mbak Atin biar nanti kedepannya itu ya semakin lebih baik gitu ya. Iya. Tetap semangat kan? Iya, harus tunggu ya. Terima kasih ya Bu Heni. Iya, sama-sama Mbak Atin. Ya nanti jangan sungkan kalau misalnya butuh bantuan gitu ya, silahkan ya kita sharing-sharing lah ya, kita sama-sama gitu. Saya juga butuh banyak berlatih juga gitu kan. Semakin banyak kita berlatih kan insya Allah kita semakin lebih terampil gitu ya. Iya, makasih ya Bu Heni. Ya tetap semangat Bu Atin. Makasih. Sama-sama.